Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Ya, perkenalkan, saya perawat Aldi yang hari ini bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Ini dengan Mbak siapa dan alamatnya di mana, Mbak? Mbak Desi, alamatnya di Pundung. Ya, Mbak Desi senang dipanggil Mbak Desi atau mau yang lain? Mbak Desi saja Ya, Mbak Mas. Desi saja ya. Bagaimana perasaan Mbak Desi hari ini? Cemas Mas. Masih merasa cemas ya Mbak Desi ya? Oke, nah kalau begitu hari ini kita akan melakukan latihan yang namanya teknik 5 jari. Nah, tujuannya untuk mengurangi kecemasan yang Mbak Desi rasakan dan nanti juga akan membuat Mbak Desi merasa lebih nyaman dan juga lebih rileks. Nah, kalau begitu Mbak Desi mau kita ngobrol di sini atau mau di tempat lain? Di sini saja Di Mas. sini saja ya. Nah, di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin Mbak Desi tanyakan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita mulai dengan basmalah ya Mbak Desi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi Mbak Desi merasa masih cemas, masih takut Mbak Desi ya. Oke, kalau begitu Mbak Desi masih ingat untuk teknik nafas dalam? Masih. Masih ya. Kalau begitu coba Mbak Desi dicoba dulu, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan. Ya, bagus. Oke, Mbak Desi sudah paham ya. Kalau begitu kita bisa mulai Mbak Desi ya untuk latihan teknik 5 jarinya. Sekarang Mbak Desi bisa pejamkan matanya. Ya, bisa dipejamkan matanya Mbak Desi. Kemudian telapak tangannya bisa dibuka Mbak Desi ya. Ya, bisa dibuka. Kemudian Mbak Desi bisa ikuti apa yang saya bicarakan nanti. Oke, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan. Oke, tarik nafas lebih dalam lagi 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan. Bagus sekali. Sekali lagi tarik nafas, tahan, relax, hembuskan pelan-pelan. Ya, bagus sekali. Sekarang coba kaitkan jari telunjuk Mbak Desi dengan ibu jari. Oke, bayangkan Mbak Desi mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat. Mbak Desi bisa melakukan apapun dengan tubuh Mbak Desi yang sehat, kuat, tidak kekurangan apapun. Kemudian coba kaitkan jari telunjuk jari tengah Mbak Desi dengan ibu jari Mbak Desi. Bayangkan Mbak Desi meraih kesuksesan dan prestasi dan dipuji banyak orang. Bayangkan Mbak Desi berada di puncak kesuksesan, mempunyai segalanya. Bayangkan. Sekarang kaitkan jari manis Mbak Desi dengan ibu jari. Bayangkan Mbak Desi bersama dengan orang-orang yang Mbak Desi sayang, bersama dengan orang-orang yang Mbak Desi cinta, bersama dengan orang tua Mbak Desi, dengan keluarga Mbak Desi. Bayangkan Mbak Desi hidup bahagia bersama mereka. Sekarang kaitkan jari kelingking Mbak Desi dengan ibu jari. Ya, bayangkan Mbak Desi berada di tempat yang Mbak Desi sukai. Bayangkan Mbak Desi merasa nyaman, hirup udara segarnya, rasakan semilir angin yang berhembus, rasakan dan nikmati. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ya, bagus. Sekarang buka matanya pelan-pelan, perlahan. Ya, bagus sekali Mbak Desi. Nah, sudah selesai Mbak Desi ya untuk latihannya seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Mbak Desi setelah kita coba untuk latihan teknik 5 jari? Lebih rileks Mas. Alhamdulillah ya Mbak Desi merasa lebih rileks, lebih nyaman seperti itu Mbak Desi ya. Nah, kalau begitu Mbak Desi bisa lakukan latihan ini nanti. Mbak Desi mau latihan berapa kali sehari? 2 kali sehari Mas. 2 kali sehari Mbak Desi ya. Jadi nanti bisa di pagi hari dan di sore atau di malam hari Mbak Desi ya. Oke, nanti jangan lupa dimasukkan di jadwal kegiatan harian Mbak Desi ya Mbak Desi ya. Mbak Desi sudah tahu untuk mengisinya?
Nanti Mbak Desi bisa tulis di sini tanggal dan jamnya, kemudian ditulis keterangannya di sini. Mbak Desi latihannya secara mandiri bisa ditulis M, kemudian kalau Mbak Desi butuh bantuan bisa ditulis B, dan kalau Mbak Desi tidak bisa melakukannya sama sekali bisa ditulis T, Mbak Desi ya. Sudah paham ya Mbak Desi ya? Oke, kalau begitu Mbak Desi bisa ulangi lagi untuk tadi latihannya apa saja? Tarik nafas. Ya, tarik nafas. Sentuhkan ibu jari dan jari telunjuk. Oke. Membayangkan kesehatan. Ya, terus? Sentuhkan jari tengah dengan ibu telunjuk. Ya. Dengan meraih kesuksesan. Ya, terus Mbak Desi? Nah, ini jari manis dengan ibu jari. Ya. Kasih sayang. Keluarga. Ya, bersama keluarga. Jari kelingking dengan ibu jari membayangkan apa yang kita suka. Tempat yang Mbak Desi suka ya. Oke, bagus sekali Mbak Desi sudah hafal. Nanti bisa dilakuin Mbak Desi ya. Oke, kalau begitu kita sudah selesai melakukannya. Mbak Desi juga sudah paham. Latihannya bisa kita cukupkan Mbak Desi ya. Besok kita bisa ketemu lagi dan saya evaluasi untuk latihannya dan kita bisa melakukan tindakan yang lainnya. Nah Mbak Desi, kita besok mau ketemu lagi jam berapa? Jam 10 saja. Jam 10 Mbak Desi ya. Mau di sini atau mau di tempat lain? Di sini saja Mas. Oke, di sini saja ya Mbak Desi ya. Jadi kita bisa besok ketemu lagi jam 10 dan di tempat ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Mbak Desi tanyakan? Tidak ada Mas. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca hamdalah ya Mbak Desi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kalau begitu saya akan kembali ke nurse station. Kalau Mbak Desi butuh bantuan, silahkan panggil saya Mbak Desi ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Masih ingat dengan saya Mbak Desi? Masih. Ya, masih ya. Saya perawat Aldi yang merawat Mbak Desi di rumah sakit kemarin. Nah, sudah 1 minggu Mbak Desi sudah pulang ya. Bagaimana perasaan dan kondisi Mbak Desi sekarang? Baik-baik saja Mas. Oke, baik-baik saja ya Mbak Desi ya. Apakah Mbak Desi masih suka emosi? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kemudian Mbak Desi masih suka mendengar suara-suara yang mengganggu? Kadang-kadang. Kadang-kadang juga Mbak Desi ya. Kemudian Mbak Desi, apakah Mbak Desi sudah bisa ketemu sama orang-orang di sekitar, ngobrol dengan tetangga, keluarga? Tergantung mood saya Mas. Tergantung mood Mbak Desi saja ya. Oke, bagus. Nah, kalau untuk kegiatan sehari-hari Mbak Desi mandinya sendiri atau bagaimana? Sendiri. Oke, sendiri ya. Terus untuk makan minumnya? Sendiri. Oke, bagus, sendiri juga ya. Nah, untuk obatnya diminum nggak Mbak Desi? Diminum? Minum. Kok tadi saya dengar dari keluarganya akhir-akhir ini Mbak Desi ada yang obatnya nggak diminum? Ya. Iya. Oke, nah kalau begitu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya akan menjelaskan kepada Mbak Desi pentingnya minum obat, kemudian apa itu kepatuhan untuk minum obat itu untuk apa. Nah, tujuannya agar Mbak Desi bisa minum obatnya dengan rajin, kemudian Mbak Desi juga tahu manfaatnya seperti itu Mbak Desi ya. Nah, kalau begitu Mbak Desi mau kita ngobrol-ngobrol di sini atau di tempat lain? Di sini. Sini saja ya. Nah, di sini saya butuhkan sekitar 15-20 menit. Apakah Mbak Desi bersedia? Ya, bersedia Mbak Desi ya. Kalau begitu, adakah yang ingin Mbak Desi tanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita mulai dengan membaca basmalah ya Mbak Desi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mbak Desi, tadi saya ketemu sama keluarga Mbak Desi. Katanya kemarin akhir-akhir ini Mbak Desi ada obatnya yang nggak diminum ya. Ya. Kira-kira boleh saya tahu penyebabnya Mbak Desi nggak mau minum obatnya? Kenapa? Rasanya pahit, nggak enak. Rasanya pahit, nggak enak. Terus Bosan. Mbak Desi juga bosan. Oke. Nah, selama ini Mbak Desi minum obatnya pakai apa? Cuma pakai air putih. Oke, nanti agar Mbak Desi tidak merasa pahit, kemudian tidak bosan, Mbak Desi bisa minum obatnya dengan buah-buahan seperti pisang, apel, kemudian bisa juga pakai roti atau juga bisa pakai nasi ya Mbak Desi ya. Oke, kalau begitu Mbak Desi masih ingat manfaat minum obat yang kemarin sudah dijelaskan di rumah sakit? Masih ingat Mbak Desi? Enggak, lupa. Lupa ya Mbak Desi ya. Oke, saya jelaskan kembali Mbak Desi ya.
Jadi obat yang Mbak Desi minum itu ada 3 macam. Ada yang warna oranye, warna pink, sama warna putih. Yang warna oranye itu namanya cepeset, yang fungsinya adalah agar Mbak Desi merasa lebih tenang, lebih nyaman. Kemudian kalau diminum di malam hari, Mbak Desi bisa tidurnya lebih nyenyak. Nah, obat ini diminum 1 kali sehari Mbak Desi ya. Nah, yang kedua itu yang warna pink, nama obatnya haloperidol. Nah, ini diminum 2 kali sehari ya Mbak Desi ya. Dan fungsinya adalah untuk mengurangi kecemasan dan was-was yang Mbak Desi rasakan. Kemudian juga untuk mengurangi suara-suara halusinasi yang Mbak Desi rasakan. Nah, obat ini ada efek sampingnya. Nanti mulut Mbak Desi bisa kering, terus sering meludah, kemudian badannya terasa kaku. Nah, untuk mengatasi efek sampingnya, di sini Mbak Desi harus minum obat yang ketiga yang warna putih yang namanya TPH. Jadi obat ini tadi fungsinya untuk mengurangi efek samping dari obat-obat haloperidol dan CPZ tadi. Ini diminum 2 kali sehari juga Mbak Desi ya. Tadi kalau Mbak Desi merasa obatnya pahit, terus minumnya bosan, bisa diminum dengan pisang sama roti atau nasi ya Mbak Desi ya. Oke, bagus. Oke, apakah sudah jelas Mbak Desi tadi manfaat minum obat, terus apa saja tadi obat-obat yang Mbak Desi minum? Sudah ya. Jadi kalau tidak minum obat nanti Mbak Desi bisa cepat emosi. Ya, cepat emosi, tidurnya bisa terganggu, kemudian halusinasinya bisa muncul kembali Mbak Desi ya. Nah, selanjutnya untuk agar Mbak Desi untuk menghilangkan emosi Mbak Desi melakukan apa? Masih ingat tidak? Masih. Ya, apa? Teknik nafas dalam. Ya, terus memukul bantal. Ya, bagus. Beribadah. Oke, dan jangan lupa juga patuh minum obat ya Mbak Desi ya. Ya. Selanjutnya Mbak Desi, biar halusinasinya tidak muncul lagi, yang diajarkan kemarin masih ingat Mbak Desi? Masih. Ya, apa saja? Mengusir suara. Ya, yang kedua? Mengobrol dengan orang lain. Ya. Melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, melakukan aktivitas. Dan yang keempat, patuh minum obat juga Mbak Desi ya. Ya. Oke. Nah, selama di rumah dilakukan gak ini kegiatannya? Kadang-kadang suka lupa. Oke, kadang-kadang suka lupa Mbak Desi ya. Nah, kalau begitu ini saya bawakan leaflet. Nah, di sini sudah ada yang tadi saya dijelaskan tadi. Mbak Desi bisa melakukannya, dan ketika lupa Mbak Desi bisa buka leafletnya dan dibaca Mbak Desi ya. Oke, nah jangan lupa nanti juga dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Mbak Desi ya. Tadi kegiatan-kegiatan yang untuk agar tidak emosi, kemudian untuk agar suara halusinasi tidak terdengar lagi, agar bisa mengusirnya. Kemudian jangan lupa juga untuk minum obatnya juga ditulis di jadwal kegiatan harian Mbak Desi juga ya Mbak Desi ya. Nah, Mbak Desi mau minum obatnya di sini berarti 2 kali sehari ya. Jam berapa Mbak Desi? Jam setelah makan ya. Pagi setelah makan, kemudian malam sebelum tidur Mbak Desi ya. Oke, Mbak Desi sudah paham ya Mbak Desi ya? Sudah. Untuk mengisi jadwal kegiatan ini sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang sudah selesai. Hari ini kita sudah mengulang kembali cara-cara untuk mengatasi emosi Mbak Desi, kemudian untuk mengatasi halusinasi Mbak Desi, dan juga untuk minum obatnya ya. Nah, nanti cara-caranya tetap dilakukan, biar nanti kalau suaranya muncul terus Ibu ingat bagaimana cara untuk mengusirnya, begitu Mbak Desi ya. Nah, sekarang coba sebutkan lagi biar tidak emosi, apa saja yang harus Mbak Desi lakukan? Tarik nafas. Ya, kemudian beribadah. Ya, bagus sekali. Terus apa lagi Mbak Desi? Terus habis itu dan pukul bantal dan minum obat juga ya. Kemudian agar suara halusinasinya tidak terdengar lagi, Mbak Desi mengusir suara. Kemudian mengobrol dengan orang lain. Terus habis itu melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak lupa minum obat. Bagus sekali Mbak Desi ya, sudah tahu, sudah ingat lagi. Nah, bagaimana perasaan Mbak Desi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi? Saya perasaannya menjadi lebih baik dan cepat ingin sembuh.
jadi tahu ya Mbak Desi ya manfaat minum obat, terus kalau tidak minum obat seperti apa Mbak Desi ya. Nah, saya ingatkan kembali Mbak Desi ya apa yang tadi saya sampaikan dan saya ajarkan. Oke Mbak Desi, jadi nanti jangan lupa ya untuk kegiatannya dilakukan sesuai tadi jadwal kegiatan hari yang sudah ditetapkan tadi Mbak Desi ya. Oke, selanjutnya nanti saya akan kunjungan ke rumah Mbak Desi lagi 1 bulan ke depan. Nah, nanti kita ketemu lagi ya Mbak Desi ya. Nanti saya akan evaluasi seperti apa perkembangan Mbak Desi 1 bulan terakhir yang akan datang. Kemudian apa yang nanti akan kita lakukan selanjutnya setelah dievaluasi untuk sebulan yang akan datang. Oke Mbak Desi, untuk pertemuan kali ini kita rasa cukup Mbak Desi ya. Kalau begitu terima kasih Mbak Desi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.